Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Jamaah salat maghrib berjamaah yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti pengajian melalui media radio. Mudah-mudahan ada manfaatnya sekalian, dan kami juga merasa bahwa pengajian ini penting karena didengar oleh banyak orang. Meskipun kita beranggapan bahwa bisa saja dalam pelajaran-pelajaran tertentu seperti saya untuk ditinggalkan saja, untuk kita mendengar penceramah-penceramah lain yang sangat berbobot, dan setiap saat kita mendengar melalui radio. Kami melihat bahwa peran radio itu sangat berguna karena didengar oleh semua kaum muslimin dan muslimat. Bahkan tidak kalah penting juga kita mendengar melalui YouTube, TV dan sebagainya, yang kita bisa memilih mau mendengar bidang apa, yang menyampaikan siapa, dan kita tentu saja akan bisa menyaringnya mana yang lebih mendorong kita, yang lebih bermanfaat kepada kita dalam meluruskan amal dan dalam meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa topik kami ini adalah tentang mahsanah syariat Islam, keistimewaan syariat Islam. Tentu saja kalau syariat secara umum kita sudah belajar melalui tungku-tungku kita, guru-guru kita di mana saja kita berada. Bahkan kita juga sudah mahir dalam hal tertentu. Akan tetapi ada sudut-sudut yang belum kita pahami dengan mendetil, atau yang mendorong kita cinta kepada syariat. Maka dengan demikian perlu pula kajian kita tentang maqasidus syariah, tentang tujuan daripada syariat ini yang dikehendaki oleh Allah, dan juga apa manfaat kita mempertahankan syariat Islam ini dan kita mengamalkan dengan baik. Jamaah yang berbahagia, 2 poin yang sudah kita sampaikan, yaitu berkenaan dengan tujuan syariat. Di antaranya adalah kita diperintahkan untuk menjaga agama, menjaga iman, menjaga Islam. Ini adalah pokok dari kepribadian seorang muslim, karena melalui ini akan memperoleh keselamatan di dunia, demikian pula keselamatan pada hari yang sangat panjang di akhirat, serta kita akan memperoleh rasa aman baik dalam hidup di dunia, demikian pula menghadapi tantangan dahsyat yang akan dialami pada hari akhirat. Bahkan yang terakhirnya tidak kalah pentingnya, kita akan menemukan rasa bahagia yang sejati kepada orang-orang yang mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Jamaah yang berbahagia, yang pertama-tama pentingnya kita menjaga syariat ini, atau menjaga agama ini, menjaga iman ini, karena untuk menyelamatkan kita selama hidup di dunia dan juga menghadapi di akhirat.
Jamaah yang berbahagia, yang pertama-tama perlu kita yakini bahwa hidup kita di dunia ini adalah sementara. Dan hidup pula ini tujuannya untuk akhirat. Mazra'atul lil akhirah, yaitu tempat bercocok tanam, mempersiapkan diri untuk akhirat. Maka karenanya hidup di dunia ini adalah untuk tujuan akhirat. Wa'mal li dunyaka fa innaka umrus sani. Beramallah selama dalam hidup ini, dan kemudian kita akan mendapi umur yang kedua yang paling panjang. Jamaah yang berbahagia, kita sudah memahami bahwa ujungnya kita akan hidup. Ujungnya akan hidup yang paling lama. Karena apa? Karena pertama kita belum ada. Wallahu akhrajum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Memang kita lahir dari ibu kita tidak tahu apa-apa. Dan hidup seperti yang kita rasakan sekarang. Kemudian kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata. Kemudian kita mati. Dan ini kita menyaksikan orang meninggal macam-macam bentuk. Ada macam gempa, karam, taufan, gunung berapi, dan sebagainya. Bahkan tidak kalah pentingnya yang sedang dialami oleh dunia, yaitu COVID. Di mana-mana. Bahkan ada orang perkirakan ini akan menjalar jauh lagi dengan penyakit baru. Nah, mudah-mudahan terutama di Aceh yang sudah dianggap lebih aman, sudah daerah kuning, bahkan akan berhadapan dengan situasi hijau, tentu kita bersyukur. Dengan sehingga kita dapat meningkatkan ibadah kita. Kemudian setelah mati dihidupkan kembali. Setelah dihidupkan kembali tidak dimatikan lagi. Dengan demikian apa artinya? Manusia akan hidup selama-lamanya. Hidup di dunia sementara dan hidup di akhirat selama-lamanya. Apalagi kalau orang kafir. Orang kafir itu ada yang menyatakan satu hari dia seperti 50 tahun, 50.000 tahun. Satu hari 50.000 tahun. Kalau 5 hari saja berapa lama? Dan kita tidak bisa dibayangkan bagaimana azab yang dirasakan oleh orang-orang kafir. Walaupun orang tidak segan-segan mencari murtad, meninggalkan agama yang diyakininya selama ini, akhirnya berubah. Ini sesuatu yang kita sayangkan. Karena hak mereka untuk memilih agama, kita hanya sayang saja. Kenapa sayang? Karena ini akan terjadi nantinya, yaitu pada hari yauma yandurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Hari itu manusia akan melihat apa yang telah dikerjakannya. Kemudian orang kafir sangat menginginkan, ya laitani, menginginkan sekali supaya dia jadi tanah saja, supaya diakhiri saja dan sebagainya. Tapi ini tidak akan terjadi. Dan inilah janji Allah. Dalam hidup ini kita diperintahkan menyembahnya dan kita akan dibalas sesuai dengan amal yang kita kerjakan. Adapun kepada orang Islam, meskipun tidak menghendaki jadi tanah, tetapi akan merasakan rupanya dahsyat sekali hari kiamat itu. Bagaimana dahsyatnya? 60 tahun lebih. Bahkan ada orang yang 80 tahun umurnya. Akan tetapi terasa pada hari kiamat seperti hanya hidup sebentar saja di waktu pagi dan sebentar saja di waktu sore.
ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Seolah-olah mereka hidup di dunia ini hanya sebentar di waktu sore dan sebentar di waktu pagi. Walaupun udah 60 tahun, artinya hanya beberapa saja jamnya. Itu pun diingat karena pernah hidup, karena dia sudah dibalas. Maka yang satu hari, satu sore, satu pagi, sebentar pagi dan sore, itulah yang dibalas. Berapa lamanya dibalas? Selama-lamanya. Nah, maka dikatakan dalam Al-Quran bahwa menyatakan bahwa kiamat itu sudah dekat, dan kita masih menganggap ringan masalah ini dan sebagainya. Maka dengan demikian, apa artinya yang kita sampaikan? Akan selamatlah orang-orang yang beriman. Akan selamat orang-orang yang beriman. Selamat bukan saja di akhirat dengan balasan yang luar biasa sejak dia dicabut nyawanya. Sejak dicabut nyawanya, yaitu mungkin beberapa saat. Nah, pada waktu itu orang mukmin yang saleh, yang taat itu hanya seperti limpahan air dari cerek. Jadi sebentar saja. Ya, bahkan ada para sahabat bertanya, kalau hari kiamat panjang sekali, ma'atwalu yaumal kiamah, kenapa panjang sekali hari kiamat? Rasulullah menyatakan, tidak. Yang panjang itu bagi orang yang bersalah. Tapi bagi orang yang tidak bersalah, aman-aman saja. Kamisli salatil maktubah al-yaumiyah. Artinya sama jaraknya, lamanya hari kiamat itu seperti saat orang-orang melakukan salat 5 waktu. Kalau salat 5 waktu berapa lama? Itu yang memang merasakan hisab. Ada juga yang orang bebas hisab. Salah satu kalau kita membaca dalam hadis, meskipun hadis itu juga ada pendapat berbeda, yaitu orang yang salat berjamaah tetap tekun bersama-sama dengan saudara-saudaranya di dunia, dia itu tidak dihisab. 5 orang yang tidak dihisab, satu diantaranya orang yang melakukan salat berjamaah. Dengan demikian apa? Hari kiamat itu tidak ada apa-apa bagi orang yang benar-benar beriman. Itulah manfaatnya. Kita belajar maqasid syariah mempertahankan iman. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat dulu. Kita sangat yakin kalau sahabat tidak meyakini hal ini, tidak akan patuh kepada Nabi. Tetapi sebaliknya, berapa besar tantangan dihadapi oleh orang Quraisy. Kita mengenal sejarah Bilal yang dia ditindis dengan batu di tengah-tengah terik matahari. Kalau istilah kita sudah meninggal, ditekan lagi sehingga seperti badannya sudah remuk, hanya berkata ahad, ahad, ahad. Apa artinya? Dia adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah patuh kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka karenanya Rasulullah sendiri melihat perjuangan kesedihannya berubah
Bahkan Rasulullah sendiri heran, bukan heran, artinya sesuatu kemuliaan kepada Bilal. Bilal, Rasulullah melihat, mendengar teropah sandal Bilal itu bersuara dalam surga. Bersuara, sandalnya suara sandal Bilal dalam surga. Artinya apa? Seolah-olah tanpa diberitahukan oleh Rasulullah sudah ada tempatnya di surga. Maka inilah sebenarnya apa yang terjadi, inilah keselamatan seorang budak hitam. Ya memang sebagai budak, akan tetapi lebih mulia dari seorang raja. Betapa banyak raja-raja yang penuh kekuasaan, yang penuh kesenangan, tapi ujungnya menderita untuk selama-lamanya. Maka itulah makna maqasidus syariah dalam bidang agama ini. Mudah-mudahan kita, saudara kita di Aceh, tidak ada yang meninggalkan agama. Apapun tantangan, apapun godaan dan sebagainya, kita seorang muslim. Dan inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Innal ladzina qalu Rabbana Allah tsumma istaqamu tatanazzalul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang berkata, Rabbana, Tuhan kami Allah. Sumastaqamu, teguh pendiriannya menjaga agamanya, agama Allah, dan Tuhannya adalah Allah. Maka bagaimana kepada orang itu? Tatanazzalul malaikah, maka turunlah para malaikat dari tempatnya, dari langit dan sebagainya, memberi kabar la takhafu, bahwa jangan takut, jangan gundah. Artinya apa? Orang yang beriman itu tidak pernah gundah. Tidak pernah gundah. Dia adalah dalam suasana yang aman. Ini diberitahukan oleh malaikat. Berduyun-duyun malaikat turun memberitahukan kepada orang-orang yang beriman, yang teguh dan istiqamah di dalam menjalankan agamanya, bahwa mereka itu diberikan ketenangan, keselamatan, keamanan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan juga yang terakhir, diberi kegemilangan, kegembiraan, kebahagiaan dengan surga, yang surga itu sudah dijanjikan. Bagaimana kondisi surga? Ini luar biasa. Bahkan kalau kita ingin melihat betapa banyak amal yang kita lakukan dibandingkan dengan balasan yang diberikan oleh Allah dalam surga, maka mungkin akan kita berpendapat, biarlah saya mengharapkan surga saja. Bagi orang yang mengharapkan surga, dunia pun tidak pernah hilang. Ini adalah yang sangat membahagiakan. Jadi kita di dunia selamat, di akhirat suasana aman, dan yang terakhir adalah kebahagiaan. Apa kebahagiaan? Hidup selama-lamanya dalam surga. Yadkhulul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffir anhum sayiatihim. Dan Allah pada hari kiamat itu dimasukkan orang-orang mukmin dan orang mukminat dalam surga. Khalidina fiha, selama-lamanya.
wa yakfir anhum sayiatihim wa kana dzalika indallahi fawzan azima. Itulah kemenangan agung. Orang itu akan masuk dalam surga tanpa bayar, tanpa apa-apa. Semuanya yang dirasakan tidak pernah bermimpi. Bahkan disebutkan di dalam ayat wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Berilah kabar gembira, berilah rasa bahagia kepada orang-orang yang hidup dalam dunia ini dalam suasana beriman dan selalu menjaga amal yang saleh. Kepada mereka dimasukkan dalam surga, dan surga itu mereka berkata, surga ini seperti di dunia juga. Semua yang ada di dunia ada di sini. Rusikna min kul idza ruziqu minha qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu, seperti dulu. Hanya saja wa utubihi mutasyabiha, didatangkan kepada kita semua mutasyabiha, berbeda-beda. Kalau kita di dunia menyangetanya eno yang mangat kuah belangong saja. Munya sara support apa jo kaglak. Pernah waktu kami di Manado membuat kuliner halal nasional, sekali diajaklah, karena kita juga perkara di sana tidak banyak karena hakim tinggi, maka kita buatlah kuliner halal. Kenapa dibuat kuliner halal? Karena orang Muslim yang berwisata ke sana tidak aman makanannya, maka kita ajak Majelis Ulama dengan wakil gubernur dan sebagainya untuk mengadakan perlombaan kuliner halal. Kemudian kita kerjasama dengan Baitul Mal di sana. Di sana bukan Baitul Mal, basis. Dan setuju, maka orang Aceh juga turut serta dengan dua makanan. Pertama, kuah belangong. Yang kedua apa? Ini kemamah. Ikan kayu. Jadi kami tidak menyatakan kemamah, ikan kayu. Jadi orang bertanya juga, apa ikan kayu itu? Rumah orang Aceh kaya makanan ganyan, maka dia behe-behe gelit penjajah. Nah, sebahagian berpendapat demikian. Dipikirnya kayu diolah jadi makanan. Sebenarnya kayu itu kalau dia di Manado itu nama cakalang. Engkau sore. Kalau di sana itu lebih banyak tuna. Tuna itu sore-sore raya. Ule yang mentang rubeh raya ule aja dengan ule tanya. Bahkan kami di sana ada kesenangan dengan makanan rusuk tuna. Jadi seluruh makanan ini ada orang bilang itu Pak Tua mengajak kita makan rusuk tuna. Rusuk tuna itu hikrek tacok matang habis dapat jo, karena besar-besar sekali. Jadi artinya apa? Makanan beberapa lama udah bosan. Haile kamu hana galak makanan Aceh. Ya, kah hana galak. Kenapa? Ada asam lah dan macam-macam. Apalagi kemamah hana menarik. Tetapi diberi juga nomor 2 tingkat nasional, yaitu Makassar nomor 1, yaitu Aceh nomor 2, yaitu kuah belangong. Dan orang yang masak orang dari Aceh disuruh datang ke sana. Saya telepon di sini siapa bantu, maka Bank Aceh membantu mengirim 2 orang, dan sana dibuat perlombaan dan mereka mendapat nomor 2 dan sebagainya. Sekurang-kurangnya dia biaya pulang sudah melalui hadiah dan sebagainya. Jadi ini apa yang dikatakan, maksud saya di sini, tidak ada yang sempurna dunia ini. Maka kalau orang ingin senang semuanya dalam dunia, itu adalah salah besar.
karena dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Mustaqarrun fiya wa mata'un ilahin, tempat diam sementara, dan yang penting akhirnya adalah di akhirat. Ini tujuannya apa? Apakah kita meninggalkan dunia? Tidak. Itulah makna memeliharakan agama. Agama kita pun tidak untuk menyusahkan. Inna hadzal din yusrun wa la yushaddu hadzal din ila ghalabah. Agama kita juga mudah. Dan samping mudah bermanfaat. Kita tidak mencuri. Berapa manfaatnya? Manfaatnya semua saudara kita aman. Kita tidak pernah membunuh. Apalagi membunuh sehingga meninggal orang. Itu kita orang yang mau membunuh orang berarti ia tidak mau hidup lagi. Karena dalam hukum dibunuh. Dan sebagainya. Dan demikian pula dalam berbagai hukum semuanya sudah diterangkan dengan jelas. Maka dengan demikian tujuannya apa? Keselamatan semuanya. Jadi keselamatan. Rumah tangga yang baik, nanti judulnya pada Jumat yang akan datang adalah membangun rumah tangga. Jadi ini betapa indahnya agama kita. Sasarannya adalah mewujudkan keselamatan, keamanan, kebahagiaan. Bukan saja di akhirat yang tanpa batas selama-lamanya, tetapi di dunia sendiri. Orang itu wala khaufun alaihim wala yahzanun. Tidak pernah gundah dan gelisah. Bahkan kalau sebuah negeri benar-benar menjaga ini, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata sebuah negeri beriman dan bertakwa, maka Allah akan menurunkan keberkatan baik dari langit dan yang datang dari bumi. Tetapi orang tidak percaya, ada yang mendustakan, ada mencari-cari alasan untuk tidak taat kepada Allah. Maka itulah musibah-musibah menimpa. Fa akhadnahum, kami akan musibah akan menimpa, mengasapnya di dunia ini. Bisa saja pada saat-saat ini kita bertanya, apakah musibah sekarang sudah datang akibat kita meninggalkan perintah Allah atau tidak menjaga lagi agamanya? Inilah peran yang kedua, sebagaimana yang telah diterangkan tadi adalah menggunakan akal. Menggunakan akal yang sehat, berpikir sehat. Dan kesemuanya adalah dalam rangka menuju keabadian. Kalau kita nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karenanya menjaga agama, menjaga akal tidak bisa dipisahkan. Bahkan di dalam sejarah pun seperti itu. Orang-orang yang menyesal, orang-orang yang rugi, karena orang itu la yafqahun, tidak ingin memahami agama yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, memang ada ini mungkin tidak cukup waktu kecuali saya menyampaikan prinsip daripada tujuan menjaga agama, yaitu istiqamah. Bukan menjaga agama ada semboyan, ada slogan bahwa agama syariat Islam adalah tinggi, agama Islam adalah mulia. Setelah itu kita tidak pernah mengamalkan. Tapi memulai walaupun yang sederhana. Mulai diri sendiri, mulai pada anak-anak. Dan dengan nilai agama kita akan merasa ketenangan melihat anak-anak kita yang memang beribadah dengan baik dan sebagainya. Bahkan ada keluarga yang keluarga itu mengutamakan nilai-nilai agama, maka dia akan memperoleh kebahagiaannya bukan saja pada di dunia, apalagi nanti menghadapi pada akhirat.
Maka itulah pada hadirin sekalian, marilah kita berfikir sehat. Berfikir sehat artinya cobalah renungkan apakah benar kita istiqamah dalam menjalankan agama. Lebih-lebih orang Aceh yang disebut dengan fanatik agama. Apakah benar fanatik ini masih ada? Karena fanatik ada yang dilarang, ada yang diperintahkan. Fanatik karena istiqamah itu bagus. Orang Aceh sangat fanatik agama. Artinya tidak mudah meninggalkan agama. Itu sangat bagus. Tetapi fanatik agama adalah bukan agama yang diamalkan. Fanatik kepada sesuatu yang tidak diatur oleh agama. Apakah disebut dengan bid'ah, apakah disebut dengan jalan sesat, maka karenanya di Aceh sudah digariskan bahwa masyarakat Aceh harus dalam berakidah ahli sunnah wal jamaah, dan juga di dalam pengamalan sehari-hari diutamakan mazhab Syafi'i, tapi boleh dengan mazhab-mazhab lain yang diatur di dalam kanun. Maka karenanya ini tidak perlu kami sampai lagi karena tidak habis waktu, tetapi kata kunci yang penting diingat dalam 2 poin ini, bahwa sudah saatnya kita renungkan dengan sebaik-baiknya bagaimana kita beristiqamah di dalam agama, supaya kita di dunia diturunkan malaikat untuk memberi kabar gembira, untuk menyatakan tidak pernah susah, dan yang terakhirnya kita akan memperoleh kebahagiaan di akhirat. Dan semuanya tergantung kepada hidayah. Kalau tidak ada hidayah tidak mungkin. Bahkan banyak orang-orang besar sekarang, orang beragama sekarang, bahkan para ulama sendiri ada yang memang menganggap remeh dengan nilai agama. Ada yang menganggap tidak perlu salat 5 waktu dan sebagainya. Dan macam-macam. Yang saya rasa ini bukan karena tidak menjalankan agama, itu tidak ada istiqamah. Kenapa tidak istiqamah? Karena dipengaruhi oleh kepentingan. Maka yang mengganggu iman kita itu adalah kepentingan. Tetapi kalau kita tidak menjaga iman dengan baik, pasti akan selamat. Maka itulah yang diingatkan di dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu salah satu la taghurrannakum fil hayati dunya. Ada 3 hal yang kamu tidak pernah terkecuh, tidak pernah tertipu dengan kehidupan dunia. Apa? Yang pertama-tama ikhlasul amal. Ikhlas dan beramal. Apa makna ikhlas? Kita jujur dalam menjalankan agama. Apa makna ikhlas? Tidak ada kepentingan. Sering kalau ada kepentingan orang rajin. Sering kalau ada kepentingan orang berbuat sesuatu yang sebenarnya agama tidak mengizinkan. Maka menyimpang dari kepentingan agama adalah hal yang dilarang. Dan inilah awal mula kita memperoleh jalan-jalan yang tidak diresai. Maka karenanya Rasulullah memberi pesan bahwa 3 hal itu yang tidak pernah terkecuh, tidak pernah tertipu. Yang satu diantaranya ikhlas. Ikhlas bukan beranak semboyan, apalagi ada organisasi mananya ikhlas, organisasi ikhlas, badan ikhlas, dan sebagainya. Tidak, masjidnya ikhlas. Tapi ikhlas itu adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, al-hubbu wal bughdu lillah. Orang disebut istiqamah itu kalau sudah mencintai sesuatu karena Allah, benci juga karena Allah. Jangan seperti pepatah Aceh. Pepatah Aceh menyata benci letat salah, menyata kasih salah pi benar. Menyata benci letat
daleh. Terima kasih. Undang benci dia tak daleh. Jadi menyata bencinya macam-macam alasan. Daino sendiri bisa kita lihat itu. Berita-berita kita bisa melihat. Kalau istilah sekarang itu ada namanya ilmu usul, namanya at-tabadoru alamatul hakikah. Bagaimana ciri-ciri manusia sekarang? Ciri manusia sekarang bisa dilihat dari indikasi-indikasi. Kalau yang benar jadi salah karena kepentingan, yang salah dibenarkan, itulah yang disebut tidak istiqamah. Dan ini sudah membudaya di negeri kita ini. Ini bukan saja kepada orang lain, apalagi orang bukan Islam, tentu tidak senang ajaran kita itu berjalan dengan baik, bahkan sesama kita sendiri. Jadi karenanya sudahlah melatih istiqamah. Hari ini saya senang kepada A, karena apa? Memang begitu kehendak Allah. Hari ini benci kepada A, bukan orang saja, apa saja yang tidak cocok kita benci. Kenapa benci? Tidak diizinkan oleh Allah. Itulah yang disebut dengan istiqamah. Dan yang terakhir adalah at-taqwa bisri wal alan. Ada roh yang kita lakukan ini adalah menjunjung tinggi perintah Allah. Itulah kata inti, kata kunci daripada memelihara agama dengan memadukan dengan menggunakan akal. Karenanya jamaah yang berbahagia, dalam suasana sekarang yang penuh tantangan. Tantangan ini bukan saja di Indonesia, tapi di dunia. Orang ini seperti tidak harga diri, tidak kurang sudah harga diri, dan sebagainya. Maka inilah harga diri itu dengan kita menjaga yang baik, yang pasti, yang sederhana. Tidak perlu mencari-cari muka. Bahkan saya berpendapat zaman ini lebih baik diam saja. Saya orang bertanya, bagaimana lebih-lebih dalam hubungan dengan politik? Supari saya sudah ketinggalan zaman. Tidak cocok lagi. Kenapa? Karena semua kegiatan kita anggap tidak lepas daripada kepentingan. Kepentingan itu barangkali tidak mungkin kita jaga dengan sebaik-baiknya. Lebih baik mundur saja. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, bahkan saya sendiri ingin mencoba melatih diri untuk tidak perlu menjadi perhatian publik masyarakat. Karena sering mengganggu di dalam melakukan sesuatu. Bahkan Bapak sendiri sudah melihat saya jarang membahas masalah khilafiyah. Karena dalam kaidah usul menyatakan kalau Anda yakin tidak baik, jangan sampaikan. Walaupun itu benar. Kulil haqqa walau muran, tapi juga ada waktu-waktunya yang sebenarnya kita diam saja. Diam itu adalah sebagai salah satu penyelamatan orang lain. Karena sering kalau kita sudah berbeda, orang mencari-cari yang berbeda itu mempertahankan masing-masing. Dan kita harus menyadari kita juga ada lemah, semuanya ada lemah. Tetapi yang lebih penting sekarang, belajarlah. Saya ingin mengajak semua belajar. Apalagi sekarang saya lihat di masjid-masjid di mana-mana sudah ada kajian-kajian. Kajian khusus. Bahkan ada juga masjid yang sudah mulai bukan saja kegiatan ibadah, tetapi juga kegiatan sosial. Lebih kurang mohon maaf, mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kita semua. Kita selamat menjaga iman dan juga kita senantiasa ingin berfikir sehat, bertindak tepat. Mudah-mudahan kita akan memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la nudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak pernah membiarkan kita di dalam mengamalkan amal-amal yang saleh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.